Meski kisah Kalonarang terjadi hampir 1000 tahun lebih, namun namanya sebagai tokoh antagonis masih melegenda. Termasuk di daerah asalnya sendiri yakni di Dusun Butuh Desa Sukorejo Kabupaten Kediri. Bukan kebaikannya yang dikenal, tapi perilaku jahatnya sebagai manusia penyembah Durga yang menimbulkan banyak kesengsaraan. Bukti Kalonarang melegenda, bahkan sampai ke keluar negeri, antara lain naskah Calon Arang pernah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Prof. Dr. Purbacaraka. Lihat The Calon Arang dalam BKI 82. 1926 banding 110-180. Kemudian tahun 1975 oleh Dr. Suwito Santoso diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Calon Arang Si Janda dari Girah. Kisah Kalonarang sendiri muncul di masa pemerintahan Raja Airlangga, tahun 1006 sampai tahun 1042 M, yang memerintah di Jawa Timur sejak 1021 sesuai dengan isi Prasasti Pucangan, Kalkuta. Airlangga adalah putra Udayana, seorang bangsawan dari Kamboja yang kemudian menikah dengan Putri Mahendradatta di Bali. Saat memerintah Airlangga beberapa kali pemindahan kerajaan akibat serangan musuh. Salah satunya diterangkan dalam Prasasti Terep 1032 M, menyebutkan Raja Airlangga lari dari istananya di Watan Mas ke Patakan karena serangan musuh. Airlangga pernah memerintah di Daha Kediri, seperti tertulis dalam serat Kalonarang. Dalam masa pemerintahan di Daha, Airlangga banyak mendapat cobaan antara lain dari janda sakti asal desa Girah atau Gurah yang bernama Kalonarang. Dikisahkan saat itu Kalonarang marah gara-gara anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar ketika menginjak dewasa. Ketidakberanian pemuda-pemuda kala itu dikarenakan kesaktian Kalonarang yang dikenal bengis. Mengetahui hal ini, Calon Arang marah dan menenung rakyat sebagai hukuman. Dia adalah penganut Bhairawa Pengiwa dan penyembah Durga. Atas kejadian tak ada pemuda-pemuda yang melamar anaknya, kemudian dia melakukan ritual dan oleh Durga ritualnya dikabulkan dan dia mampu menurunkan wabah penyakit ke seluruh wilayah dan rata-rata yang terkena penyakit kutukannya pasti mati, kata Kituwu sejarawan asal Kediri. Pada banyaknya korban membuat Raja Airlangga memikirkan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dikirim bala tentara untuk menumpas Kalonarang. Usaha itu gagal. Rupanya Kalonarang terlalu sakti. Serangan itu malah membuat kemarahan Kalonarang semakin menggebu-gebu. Hingga kemudian sang Raja Airlangga mendapat petunjuk. Empu Baradah, salah satu penasehat Raja Airlangga yang berkedudukan di Lemah Tulis di wilayah barat kota Kediri yang berbatasan dengan Gunung Wilis, bisa mengalahkan Kalonarang. Salah satu strategi yang dilakukan Empu Baradah menurut Kituwu adalah perkawinan politik yang tujuannya adalah menggerogoti dari dalam keluarga Kalonarang, yakni mengawinkan muridnya yang bernama Empu Bahula dengan Ratna Manggali. Dikisahkan bahwa lamaran diterima oleh Kalonarang, lalu kawinlah Bahula dengan Ratna Manggali dan tinggallah Bahula di rumah mertuanya. Dari Ratna Manggali itu Bahula tahu bahwa Calon Arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan ritual angker yakni kuburan. Setelah tinggal beberapa di rumah mertua, Bahula hingga akhirnya banyak mendapat informasi soal ritual yang ia lakukan. Bahula juga berhasil menunjukkan kitab Kalonarang kepada Empu Baradah. Tambah Kituwu yang menukil beberapa kisah dari serat Kalonarang. Setelah dibaca dan berhasil dipelajari, akhirnya Empu Baradah memerintahkan Empu Bahula kembali ke rumah mertuanya sebelum diketahui karena sempat mencuri kitabnya.
Saat itu Empu Barada juga menyusul ke Girah. Dia juga menyembuhkan beberapa orang yang terkena kutukan dari Kalonarang, jelasnya. Hingga akhirnya bertemulah Empu Barada dengan Kalonarang di daerah Girah. Empu Barada memperingatkan calon arang agar menghentikan kutukannya kepada penduduk. Janda itu mengakibatkan terlalu banyak kesengsaraan yang diderita oleh rakyat. Sebenarnya saat itu Kalonarang sudah bersedia menuruti Barada asalkan ia diruat oleh Barada untuk melebur dosa-dosanya. Namun Barada tidak mau meruatnya karena dosa calon arang terlalu besar. Terjadilah pertengkaran dan calon arang mencoba membunuh Barada dengan menyemburkan api yang keluar dari matanya. Barada lebih sakti dan sebaliknya calon arang mati dalam keadaan berdiri. Jelas gitu. Di akhir cerita Kalonarang dihidupkan lagi oleh Empu Barada untuk diberi ajaran kebenaran agar bisa mencapai moksa. Calon arang merasa bahagia karena sang pendeta mau mengajarkan jalan ke surga. Setelah selesai ajaran-ajaran itu disampaikan, Kalonarang dimatikan lagi lalu mayatnya dibakar. Jadi kalau melihat sejarah seperti itu kemudian ada makam Kalonarang dan juga anaknya Ratna Manggali di situs Kalonarang, maka itu adalah kesalahan besar yang dilakukan orang-orang yang tidak memahami sejarah, tambah gitu. Sekedar diketahui naskah lontar yang berisi cerita Kalonarang itu ditulis dengan aksara Bali kuna dan saat ini tersimpan di perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Net. Indis di Leiden, Belanda.